Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara SOS. Tidak terasa kita sudah mencapai penghujung dalam tahun 2022 ini. Kita sudah berada di bulan Desember dan ini adalah minggu-minggu terakhir di bulan Desember. Yuk sebelum kita mulai SOS pada hari ini, kita mau bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih setiamu berkelimpahan dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apapun yang boleh kami terima sampai dengan hari ini Tuhan. Itu semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu atas kehidupan dari setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau mau berkati setiap kami Tuhan, biar kami boleh membuka hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang hendak Kau ajarkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak terasa ini sudah bulan Desember, dan bulan Desember ini bulan yang kita nanti-nantikan biasanya karena banyak libur dan kita juga merayakan Natal, membawa sukacita yang berlimpah dalam hati setiap kita. Bulan ini kita mempunyai tema bejana yang sempurna, dan di sepanjang bulan ini, dari awal bulan, dari ibadah minggu, dari ibadah SOS, kita juga sudah belajar bagaimana bejana yang sempurna itu, proses-proses menjadi bejana yang sempurna. Bahkan ada di satu khotbah hari Minggu itu dijelaskan proses pembuatan bejana itu seperti apa, yang dari tanah liat seperti apa. Dan hari ini saya nggak mau membahas tentang itu Bapak Ibu. Hari ini saya mau membahas tentang reshaping, pembentukan ulang. Kita semua tahu kalau bejana itu dibentuk, diremas-remas seperti yang di khotbah hari Minggu, dan akhirnya terbentuklah menjadi bejana yang indah, bejana yang sesuai dengan kehendak dari tukang periuknya ini yang membuat bejana ini. Di situ ada proses dipukul, mungkin diremas, terus ada yang dibanting mungkin, terus diputar di meja putarnya. Itu proses-proses yang enak Bapak Ibu. Dan kita semua pasti menjalani proses itu. Bahkan mungkin ada kayak kerikil-kerikil yang nyampur dari tanah liat itu diminggirkan. Itu adalah proses. Proses itu cenderung tidak enak, dan kita semua pasti nggak suka yang namanya proses, karena proses itu sakit buat daging kita. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang cukup terkenal. Saya mau ajak kita semua buka di Yeremia, kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-18, ayat yang 1 sampai 17. Itu perikopnya berbicara tentang pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Jadi satu ketika Tuhan ini memberikan hikmat kepada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia disuruh pergi ke tukang periuk, disuruh belajar apa yang bisa Nabi Yeremia petik dari proses tukang periuk itu membuat sebuah bejana. Saya nggak mau ajak kita baca satu perikop full, karena itu akan makan waktu yang cukup lama. Saya akan baca di ayat-ayat tertentu aja Bapak Ibu. Jadi Nabi Yeremia ini dikirim Tuhan untuk belajar di seorang tukang periuk. Sampai di sana ia bertemu dengan tukang periuk yang sedang bekerja di pelarikannya. Jadi meja yang bundar yang biasanya diputar itu meja pelarikan. Ada seorang tukang periuk yang bekerja di sana, dan Yeremia bertemu dengan orang itu. Nabi Yeremia mengamati prosesnya. Saya mau baca bagi kita semua di ayat yang keempat. Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Itu ayat yang keempat. Jadi di sini kita bisa garis bawahi rusak. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, jadi bejana yang lagi dibentuk ini suatu ketika bisa mengalami proses rusak Bapak Ibu. Suatu ketika bisa mengalami yang namanya pecah mungkin. Nah, ketika itu terjadi, tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dan ayat yang ke-6, dan demikianlah Tuhan lalu berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap kita anak-anak Tuhan.
kaum Israel itu adalah kita, anak-anak Tuhan. Jadi di sini dikatakan, masakan Tuhan itu nggak bisa bertindak seperti tukang periuk itu bertindak pada tanah liat terhadap hidup kita. Seringkali itu yang sering kita alami Bapak Ibu dalam kehidupan kita, orang-orang percaya menjalani kehidupan hari demi hari berjalan bersama Tuhan. Ada kalanya ketika kita dibentuk Tuhan, ada kalanya kita mungkin sudah jadi, ternyata tidak baik menurut pemandangan Tuhan. Oh, bentuknya ini kurang bagus. Tuhan mungkin punya rencana yang lebih indah. Dan itulah proses reshaping, pembentukan ulang, pembentukan kembali. Nah, berapa banyak dari kita yang mengalami ini dan kita protes kepada Tuhan. Loh Tuhan, aku ini sudah berada di posisi yang baik. Mungkin menurut mata kita, posisi kita hari ini sudah baik. Bentuk kita, karakter kita, sikap kita, perilaku kita sehari-hari, mungkin menurut kita hari-hari ini sudah baik. Aku sudah mencapai di titik yang bagus menurut pemandangan kita. Pekerjaan kita sudah baik mungkin, keluarga kita sudah baik mungkin, karir kita terus naik, pelayanan kita juga terus naik. Kita merasa ini posisi yang terbaik dalam hidupku. Oh, tapi Tuhan mungkin berkata yang lain. Ini bukan yang terbaik untuk kita menurut pemandangan Tuhan. Seperti di ayat 4 dikatakan tadi, maka tukang periuk itu adalah Tuhan, mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan Tuhan. Jadi proses pembentukan ulang ini mungkin akan kita alami terus Bapak Ibu. Ketika Tuhan merasa, oh hidup kita ini belum baik, proses yang Tuhan kasih ini belum baik menurut Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak kita merasa kita sudah cukup baik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Target kita adalah baik menurut mata Tuhan, menurut cara pandang Tuhan, bukan menurut cara pandang manusia. Banyak dari kita yang mungkin sudah puas dengan pencapaian-pencapaian tolak ukur nilai-nilai yang diukurkan oleh manusia. Tapi hari-hari kita mau belajar bahwa kita targetnya adalah menjadi seperti kehendak Tuhan. Target kita adalah menjadi seperti yang Tuhan mau, serupa dengan yang Tuhan mau, serupa dengan gambar Tuhan. Kita tuh sebenarnya sudah dirancangkan oleh Tuhan. Tuhan itu punya master plan yang terbaik buat kita. Tapi mungkin ketika kita belum mencapai master plan yang terbaik itu dari Tuhan, kita sudah merasa cukup. Oh Tuhan, prosesku sudah cukup. Oh Tuhan, aku sudah baik keadaanku. Aku nggak mau diproses lagi oleh Tuhan. Kita mungkin menjadi sombong. Kita mungkin menjadi angkuh. Kita menjadi congkak. Kita merasa udah menerima berkat Tuhan. Kita menerima talenta-talenta dari Tuhan. Kita merasa cukup. Kita nggak mau lagi diproses. Hari-hari ini banyak dari anak Tuhan itu merasa cukup dengan proses Tuhan dan nggak mau lagi diproses oleh Tuhan dan berpaling dari jalannya Tuhan. Nah, kita nggak mau ya Bapak Ibu kita merasa cukup dengan prosesnya Tuhan, karena proses-proses dari Tuhan itu adalah membawa kita menjadi lebih sempurna lagi. Seperti tanah liat ini dibentuk terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang dirancangkan Tuhan bagi hidup kita itu adalah yang sempurna. Master plan Tuhan itu adalah sempurna, tapi kita seringkali nggak sabar melalui proses. Kita merasa protes dengan Tuhan. Tuhan, aku ini sudah cukup. Bahkan Paulus itu sempat mengingatkan. Saya mau ajak kita buka di Roma 9 ayat yang ke-20. Roma 9 ayat yang ke-20. Roma 9 ayat 20 berkata, ini Paulus yang berkata, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi tapi juga dari bangsa-bangsa lain. Nah, di sini dikatakan, apakah Allah tidak punya hak? Siapakah kita sehingga kita dapat membantah Allah? Berapa banyak hari-hari dari kita merasa kita sudah cukup, kita membantah Tuhan, kita protes ke Tuhan. Tuhan, aku nggak mau proses ini lagi. Tuhan, posisiku, jabatanku,
sudah cukup hari-hari ini. Pelayananku sudah mungkin ada di top level. Kita merasa kita udah di top level dari hidup kita dan kita protes ke Tuhan. Siapakah kita? Kita bisa protes kepada pembentuk kita, Allah yang telah menciptakan kita. Tapi seringkali itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Seringkali itu yang kita lakukan sadar atau tidak sadar. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Karena kita ini harus nurut. Kita ini sepenuhnya hak Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan, tukang Priok ini punya hak penuh atas tanah liatnya. Mau dipakai apapun dari gumpal yang sama. Gumpal yang sama itu adalah diri kita. Diri kita mau dipakai apapun, mau dibentuk ulang, seberapa kali pun mau dibentuk ulang, itu haknya tukang Priok. Kalau kita mau diproses berapa kali pun, Tuhan merasa proses itu belum cukup, kita harus nurut. Itu haknya Tuhan atas hidup kita. Kita nggak punya hak sama sekali atas kehidupan kita Bapak Ibu. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Natal ini kita juga merayakan kelahiran dari Tuhan Yesus yang menebus dosa kita di kayu salib. Jadi kita sebenarnya sudah nggak punya hak untuk hidup kita. Apalagi kita mau protes, kita mau memberhentikan proses dari Tuhan, kita nggak punya hak sama sekali Bapak Ibu. Jadi kalau ada teman-teman yang sekarang, Bapak Ibu Saudara ini mengalami proses yang terus berlanjut, kok prosesku ini nggak selesai-selesai, bersabarlah Bapak Ibu. Pak Bu, kita harus sabar. Kalau proses kita belum selesai, berarti rencana Tuhan itu masih belum selesai atas hidup kita. Dan percayalah, rencana Tuhan itu yang terbaik. Hasilnya nanti akan kita lihat. Mungkin sekarang belum kita lihat, tapi nanti ketika kita sudah menjadi bejana yang berguna, yang sempurna menurut gambar Allah, disitulah kita akan bisa melihat, oh ini toh tujuannya Tuhan menciptakan saya. Oh ini toh tujuannya Tuhan memproses kehidupan saya sampai sedemikian rupa. Hari-hari ini kita kalau sedang dalam proses, saya yakin kita nggak bisa ngelihat goalnya itu nanti seperti apa. Tapi ketika kita sudah melewati itu, kita lihat ke belakang, oh ini toh tujuannya Tuhan ngasih proses ini. Dan kita di situ akan mengucap syukur. Kita akan tahu bahwa apa yang kita rasa cukup, ternyata itu Tuhan mau bawa kita naik lagi. Apa yang kita rasa sekarang ini sudah top level kita, ternyata kita masih bisa beyond. Kita melampaui lagi, kita masih bisa. Tapi kita harus bersabar. Kuncinya kita sabar dalam proses reshaping ini. Mungkin hari-hari ini kita lagi mengalami hal-hal yang nggak enak. Itu adalah reshaping. Terus bersabar, terus kita setia dalam Tuhan. Jangan kita balik setia dari Tuhan dan kita mau mutung dari Tuhan. Kita merasa cukup dengan proses Tuhan. Kita harus bersabar dan bersyukur. Karena kalau Tuhan memproses kita, itu tandanya Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan masih mau membentuk kita, dari bejana yang rusak itu masih dibentuk ulang, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan udah nggak mengasihi kita, begitu kita rusak, sudah kita dibuang. Tuhan bisa ambil orang lain lagi. Tuhan bisa ambil gumpalan itu lagi. Tukang Priok itu bisa ambil gumpalan lagi untuk bentuk lagi. Tapi karena Tuhan itu sayang dengan kita, serusak apapun kita, mungkin kita tercemar oleh dosa, mungkin kita tercemar oleh pergaulan dunia, Tuhan tetap ambil kita, dibentuk ulang. Kita rusak, kita dibentuk ulang. Kita rusak oleh pergaulan, kita rusak oleh dosa-dosa kita, Tuhan bentuk ulang. Karena itu kita harus sabar. Sabar dan bersyukurlah kalau kita masih diproses oleh Tuhan. Itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan pada SOS hari ini. Kita harus sabar dalam proses reshaping yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kita. Pembentukan ulang itu yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita, membawa kita menjadi bejana yang lebih sempurna lagi. Tiap hari kita diproses oleh Tuhan untuk menjadi lebih sempurna lagi. Ya, itu aja yang mau saya bagikan pada hari ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Yuk kita mau tutup SOS ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu. Kami terus diproses oleh Engkau Tuhan. Kau terus membentuk kami, membentuk ulang terus Tuhan. Biarlah kami boleh bersabar Tuhan, dan kami boleh bersyukur untuk proses yang boleh kami alami hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu itu karena Engkau mengasihi kami, anak-anak-Mu ini Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan kasih setiamu sepanjang tahun ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya di tahun berikutnya Tuhan, Engkau juga terus akan mengasihi kami. Engkau terus menuntun langkah kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya itu semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau berkati pemerintahan kami Tuhan, dari jajaran tertinggi sampai terendah Tuhan. Kau berikan rasa takut akan Engkau, biarlah mereka boleh memimpin negara ini, kota ini lebih maju lagi bersama-sama dengan Kau Tuhan, mendatangkan sukacita, damai sejahtera, keamanan, ketenangan bagi bangsa dan negara dan kota kami yang kami kasih ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk
Gereja yang kami kasih, Imam Rajani Tuhan, kami yakin dan percaya rencanamu pasti genapi akan gereja ini Tuhan. Terhadap gereja ini Kau terus berkati Tuhan Bapak Gembala dan keluarga di tempat ini Tuhan, yang terus membimbing kami dalam iman dan kerohanian kami Tuhan. Kau terus berkati kemanapun mereka melangkah, tanda-tanda mujizat-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertemuan kami di SOS kami berikutnya, biarlah kami semakin hari semakin antusias dalam belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita berjumpa di SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.